Assalamualaikum, what's up these people? Welcome back to my channel Bang Ziz. Alright, yeah. Udah salah nggak pakai sen belok tiba-tiba jepret. Akhirnya ketika dia melanggar, dia kecelakaan. Udah lama banget aku nggak bikin video. Terakhir video di-upload itu pas aku lagi di Mekah, teman-teman, di Madinah. Ya, kalian bisa lihat sekarang rambutku botak, aku selesai tahalul, teman-teman. Tahalul itu adalah rukun terakhirnya umroh. Waduh. Alhamdulillah di usiaku yang sekarang masih muda itu bisa menunaikan ibadah umroh, teman-teman. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua bisa juga menunaikannya. Dan aku ada buat vlog mungkin setelah ini. Ini lagi proses editing vlognya tur Malaysia. Jadi kita umroh 9 hari, ada tur Malaysia, Madinah, sama Mekah gitu. Umrohnya di Mekah. So, nggak usah berlama-lama lagi. Jadi di video kali ini aku akan subscribe dulu channel aku sekarang dalam waktu 5 detik. 5 4 3 2 1. Udah di subscribe? Sudah. Terima kasih yang udah mau subscribe, nyalain loncengnya. Oke? Sudah. Oke, jadi di video kali ini sangat-sangat membuat aku tergelitik ya. Tergelitik oleh videoku sendiri dan komentar-komentar yang ada di kolom komentar videoku sendiri, teman-teman. Nah, ini dia yang akan aku bahas. Jadi yang judulnya Joker tabrakan saat Joker turun ke jalan bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Nah, yang buat kalian yang belum nonton, tapi nggak mungkin lah yang belum nonton, ada yang belum nonton tapi udah nonton ini. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa klik videonya di sini nanti. Nah, di situ ya nanti. Oke. Jadi ada dua yang disorotin banget sama netizen Indonesia ya. These people mah orangnya baik-baik, kalem-kalem, santuy-santuy ya kan. Nah, ini yang akan aku tanggapin adalah beberapa komen. Banyak, bukan beberapa komen yang menyatakan bahwasanya Bang Jis itu buat konten memperingatin orang biar nggak melanggar lampu lalu lintas itu semua demi konten, demi AdSense. Ada yang bilang seperti itu. Jadi aku simpulin aja, banyak yang ngomong, ya bang, seharusnya abang jangan nakutin, jangan pakai topeng segala macam. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, itu video aku cut nih ya, kita putar ya dari yang mulai ini. Jadi itu kecelakaan terjadi setelah aku beberapa kali nggak aku masukin karena terlalu panjang nanti videonya. Jadi nggak aku masukin. Jadi langsung aku masukin di percobaan kedua, kalau bisa bilang di scene yang kedua. Scene pertama kan ibu-ibu tuh. Nah, scene yang kedua. Ini scene pertama. Nah, ini kan scene pertama nih, ibu-ibu kan. Mau kemana? Nah, Ibu mau kemana? nah. Hah? Nggak boleh, Bu. Sebenarnya setelah ibu ini banyak banget yang ngelanggar dan aku pakai topeng. Nah, pakai topeng dan Ya, aku sana. langsung Putar balik sana. selesai ibu ini aku Ya, langsung betul. langsung masuk yang kecelakaan setelah scene ibu ini. Nah, setelah ini kan. Nah, di sini aku langsung cut dan langsung masukin posisi aku di tengah. Padahal aku itu udah memperingatin dari sini nih, dari trotoar, ya trotoar namanya, yang untuk pejalan kaki itu ya trotoar. Aku udah bilang gini, nggak boleh. Nah, aku turun ke jalan, posisinya motor. Kalau kalian boleh lah lihat video-video aku sebelumnya yang di sini juga ya, itu dari aku berdiri ini sampai orang itu ngambil jalan yang bukan haknya itu ada mungkin setengah kilo. Nah, jadi motor yang
bapak-bapak ini. Kemana? Mau kemana? Nah, yang baju warna biru ini, bapak-bapak baju warna biru ini, dia sudah ambil jalan orang dari jauh, teman-teman. Dan ini nggak kerikot, teman-teman. Ya, nggak kerikotnya pas aku di tengah gitu. Jadi kameranya ini emang nggak ada kita setting segala macam kecelakaan, tidak. Itu Allah yang nunjukin bahwasanya emang nggak boleh di sini. Bukan hanya polisi lagi, Allah yang nunjukin nih kecelakaan nih, tas gitu kan. Nah, bahwasanya nggak boleh gitu. Jadi udah bapak biru ini, baju biru ini yang bawa ibu-ibu ini udah jauh, udah melanggar, dari jauh udah melanggar, udah ngeliat aku gitu loh, udah ngeliat aku. Nah, semakin dekat barulah kerikot tadi, ya kan, kerikot. Dan seolah-olah aku itu nakutin, padahal mereka udah tahu kalau aku dari jauh tuh udah pakai topeng, teman-teman, sendirian. Yang turun ke jalan tuh sendirian. Teman-teman aku, kameramen itu kayak ada Hanafi Haikal, itu di trotoar, ada Bayu Prasetyo gitu kan. Terus ada Aji Mulia, itu di trotoar semua. Termasuk kameramennya juga di trotoar gitu. Jadi udah emang dari jauh dia memang bandal kan, mungkin nggak dengar apa yang aku omongin karena pakai ini. Biasanya kalau nggak pakai ini aku teriak kenceng kan, mungkin dari jarak setengah kilometer mungkin kedengaran aku teriak gitu kan, nggak boleh gitu. Tapi karena dekat, ya karena pakai topeng jadi harus dekat, jadi dia samperin ya teman-teman. Kalau udah tahu aku udah turun di jalan itu kan berarti udah nggak boleh, udah gini aku, ya kan, udah nggak boleh. Nah, dia itu apa namanya, ya langsung nyamperin aku. Kita coba cek lagi. Mau kemana? Nah di sini dia itu udah takut. Oke, mungkin takut karena topeng, tapi kalau menurut aku bukan karena topeng juga. Dia takut kalau aku ini polisi. Mungkin bisa jadi, tapi mungkin juga takut karena topeng. Tapi menurut aku bukan karena topengnya. Kenapa? Karena topeng itu udah dilihat dia dari jarak setengah kilo dari sana. Dari mulai dia ngelawan arah tadi gitu. Cuman nggak kerikot itu sayangnya. Kamera cuman satu, teman-teman. Ya, satu lagi punya Hanafi Haikal. Saat itu aku collab sama Hanafi Haikal. Nah, terjadilah kecelakaan, jebret. Nah, kenapa terjadi kecelakaan seperti ini? Nah, si mbak ini yang bonceng 5 ini dengan kecepatan yang mungkin kecepatannya 40 km per jam mungkin ya, 40, kecepatan 40. Dia mau ngelawan arus gitu. Entah dia ngelihat aku atau enggak, yang pasti dia itu jadi kayak gimana ya? Nih kalau teman-teman aku ilustrasiin. Ini bapak-bapak itu, ya kan, mau lurus. Nah, karena aku tahan di sini kan, dia kira si mbak yang bonceng 5 tadi ini bisa motong gini. Nah, ternyata ya seharusnya kan bisa tuh. Kayak di video-video sebelumnya, aku pas nyetopin satu, lolos yang lain gitu kan. Nah, dia pengen seperti itu mungkin. Karena dari jauh mereka udah lihat aku gitu loh. Nggak mungkin nggak ngelihat aku di tengah-tengah jalan kayak gitu. Nggak mungkin, teman-teman, ya. Nah, jadi dia mau lurus kayak gini, mau tes gitu kan. Tapi naasnya Allah bertindak lain gitu. Allah belokkan nih setirnya bapak ini. Belokkan ke sini untuk menurutin apa kata Bang Jis. Bapak ini. Karena dia mungkin itu kan belok dia dan mendadak tidak pasang sen, teman-teman. Udah salah, nggak pakai sen, belok tiba-tiba jebret tabrakan. Tuh. Nah, ini video yang contoh yang dimana ini salah satu contoh ada polisi pun dia melanggar, akhirnya ketika dia melanggar dia kecelakaan. Nah, sama halnya seperti aku. Aku bukan polisi, aku masyarakat Indonesia biasa banget. Bukan karena konten. Kalau emang karena konten, banyak kali lah konten aku yang udah kayak gini, teman-teman. Cuman baru ini yang kecelakaan kan gitu. Allah tunjukkan itu, memang Allah yang ngatur itu semua. Jatuh. Tuh, ini salah satu contoh yang ada polisi gitu ngatur. Nah, ini salah satu contoh yang bahlul gitu kan. Ngapain dia mau ya Allah, dia harusnya kalau menurut aku nih ya, yang bonceng 2 ini dia harusnya putar baliknya ke sana. Nah, ke sana dulu. Jadi keluar dari toko ini belok kiri dulu baru putar balik karena dia malas. Inilah Indonesia.
inilah kebanyakan masyarakat Indonesia. Dia malas, langsung zet gitu. Nah, dia ditengokin aja, jadi mungkin agak gimana gitu ya. Ya udah, dia udah mulai deket ini. Sebenarnya kalau dia gas aja lewat, aman. Cuman dia diem di remnya. Jebret tabrakan, dikiranya oh mungkin yang lurus ini mau gini ya. Nah, ini naas juga salah satu contoh kecelakaan yang diakibatkan mengambil jalur orang lain. Oke. Nah, itu yang menjadi sorotan netizen. Nah, ini sampai jatuh teman-teman. Nah, kenapa aku cut di sini? Ada footage-nya, ada. Bukan karena nggak ke-record segala macam, bukan. Ada footage-nya. Sengaja aku cut, tidak kasih tampilkan gambar, hanya suara. Suara pun aku cut, nggak langsung di situ. Nah, di sini kita dengerin suaranya teman-teman. Oh, bukan. Ini apa namanya? Attention, perhatian, dikarenakan kenyamanan. Jadi aku takut nanti penonton aku, netizen yang nonton video ini itu tidak nyaman, jadi aku cut. Nah, pesannya, perhatikan lampu lalu lintas, hati-hati berkendara, keluarga tersayang menunggu di rumah. Nah. Ada yang sanggup hidup hingga berkeringat mencari sesuap nasi untuk anak dan istri, sedangkan kalian masih bisa foto selfie. Bapak, saya udah bilang. Nah, langsung ke sini. Itu ada tandanya. Oke. Nah, kenapa aku cut cuman bagian itu aja aku ambil, aku tampilkan karena di situ kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk ditampilkan. Kenapa? Karena yang pertama, bonceng 5 tadi, adiknya yang kecil ada 2 dan itu luka berdarah lah, ada yang berdarah kakinya. Dan itu mungkin YouTube juga tidak perbolehkan kalau ada darah gitu kan. Ya, bisa kita dengar apa suaranya, nanti aku jelasin. Ya, tapi jangan ngejuting lah. Saya udah bilang tadi Bu, jangan, nggak boleh. Kita ulangin. Iya, tapi jangan ngejuting. Bapak, saya udah bilang. Itu ada tandanya. Iya, tapi jangan ngejuting lah. Iya, tapi jangan ngejutin. Mungkin ibunya ngerasa ngejutin, tapi yang ngendarain bukan ibunya. Yang ngendarain sepeda motor itu bapaknya. Bapaknya sudah ngelihat aku. Kalau dia nggak ngelihat aku, dia akan lurus aja. Udah kayak nabrak aku, udah nggak ngeliat, dia ngelihat aku, makanya dia belok gitu loh. Makanya dia, wah cobalah ngelewatin gitu, maksudnya cobalah ngelanggar gitu loh. Dicoba-coba, dicoba sama Allah. Saya udah bilang tadi Bu, jangan, nggak boleh. Ada emang, aku bilang kayak gitu, cuman nggak kerekam, nggak ke-record teman-teman. Nggak boleh dari sana. Itu yang aku sebutin dari jauh, dari jarak setengah kilometer dari saat dia melanggar lalu lintas tadi. Kau pakai topeng katanya. Seharusnya bagus-bagus lah. Ih, udah bagusnya aku, nggak main fisiknya aku, cuman mengandalkan suara, ya kan? Tapi bapaknya, aku gak nyalain ibunya, tapi nyalain bapaknya. Makanya gak aku lawan kali ibunya. Tapi kalau bapaknya yang ngegas, gue gas balik karena dia yang salah, bukan yang bonceng 5. Yang bonceng 5 salahnya cuma sedikit. Maksudnya kalau dibanding yang baju biru, lebih banyak yang salah baju biru teman-teman. Nah, langsung ke sini. Kenapa yang bonceng 5 itu lagi dibereskan sama teman-teman aku. Ya, teman-teman aku mungkin ada 2 atau 3 orang yang di belakang kamera. Itu dia membantu untuk meredakan tangisan, kesakitannya gitu. Udah ibunya nggak pakai helm. Nah, udah ibunya nggak pakai helm, gue bilang. Iya. Kenapa Pak? Nah, dia nantang aku di sini. Ketika dia nantang aku, samperin. Nggak takut. Terus gimana? Terus gimana? Ya udah, saya lepas topengnya ya. Saya Aziz. Ya kenapa? Nanya. Si Aziz itu banyak. Ada Aziz Kapolsek, ada Aziz kebun sayur, ada Aziz Batangkuis, ada Aziz Tanjung Merawa, ada Aziz Jakarta. Banyak Aziz emang. Tapi kau siapa katanya? Ya aku masyarakat biasa. Ya, nama Aziz, nama saya. Enggak, jabatan berapa seperti apa begitu? Tidak, saya masyarakat biasa mengingatkan masyarakat ya Pak. Nah, takut dia langsung starter motor. Woi, Pak, nggak boleh Pak. Ngengkol. Nggak boleh, ada bacaannya ini. Ini ada bacaannya.
Nggak boleh Pak. Boleh muter ya? Nah, ini si Aji Mulya Pras, ya kan? Bantuin juga dia, bantuin biar ini. Oke, lanjut. Yang banyak sekali dibicarakan oleh kolom komentar. Nah, ini ada orang yang sok-sokan. Nah, jadi perlu kalian tahu. Rame nih, ini ada orang nanya. Jadi kalau udah kayak gitu, siapa yang tanggung jawab itu? Kata abang itu kan. Saya tanggung jawab. Nah. Ya, tapi harus ke kantor polisi dulu. Ya, kenapa aku minta kantor polisi dulu? Biar jelas siapa yang salah. Nah, kalau emang aku yang salah, aku tanggung jawab. Enggak pun salah aku akan tanggung jawab juga dengan cara mungkin itu tadi biaya perobatan. Mungkin bisa jadi kalau misalnya Bapak si biru ini nggak mau, nah, mungkin aku yang bakal bantu. Tapi pada cabut semua teman-teman. Iya, saya tanggung jawab. Si Aji bilang gitu tuh, kalau kebiarin ya udahlah. Orang dia juga nggak mau tanggung jawab sama yang 5 orang tadi yang dia halangin jalannya tadi, yang dia belok tiba-tiba tadi. Tanggung jawab. Mau cabut dia. Ya, Nah, kalian ini gonceng udah selesai, berapa? tinggal Itu anak harus kecil dipertahankan, ini ditahuin nangis. ya. Sebenarnya anak yang lebih kecil tadi itu nggak nangis kali, yang lebih cengeng gitu. Ya namanya anak-anak ya, maklum lah ya. Yang baju merah. Diperhatikan juga. Kalian berapa ini? Nah, maksud aku tuh kalian tuh bonceng berapa harus diperhatikan gitu. Diperhatikan juga. Kalian berapa ini? Berlima kalian satu motor. Teman-teman. Dari jauh udah kelihatan saya di situ kan. Nah, di sini si Mbak jilbab biru ini udah ngerasa bersalah sebenarnya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Saat ini dan naik kayak gini, yang 2 anak baju sekolah ini disuruh naik angkot aja. Nah, setelah aku bilang ada polisi, bentar. Di situ ada polisi. Saya kasih tahu sekarang ya. Di situ ada polisi. Kalian mau ketemu kan? Dari mana mau kemana? Terus kenapa dari sini, Kak? Ada tandanya besar. Nah, disuruh naik angkot. Itu. Nah, dedeknya. Astagfirullah. Anaknya tadi dedeknya. Baju sekolah, nah, disuruh naik angkot. Ya itu Yang lain aja katanya. lawan arah. Nah, aku nggak fokus ke situ lagi, langsung balik arah. Entah jadi naik angkot atau enggak, itu urusan mereka lah ya. Tapi saran aku itu udah berlima itu udah fatal banget teman-teman. Ya. Terus banyak juga kolom komentar yang membicarakan sosok abang-abang yang pakai motor NMAX teman-teman. Bukan abang-abang. Abang-abang yang naik motor NMAX. Nah, ini teman-teman perlu teman-teman ketahui. Di sini aku kolaborasi sama Hanafi Haikal. Kalian bisa cek videonya, kelanjutan video ini. Jadi dia bawa temen gitu. Cuman diupload di channelnya Hanafi Haikal. Boleh dicek. Ya, mungkin seperti itu. Semoga kedepannya komentar-komentar itu tetap bisa dijaga omongannya. Jangan pakai kalimat-kalimat yang kotor. Kalau kata orang Medan, cakap-cakap kotor. Jangan gitu. Karena selain kalian berdosa ketika kalimat tersebut nempel ke otak si yang ada dalam video itu akan menjadi mindset dan diingat terus selama dia mengingat kalimat itu. Selama itu juga yang komentar dapat dosa. Jadi hati-hati berkomentar. Komentar yang baik-baik aja lah. Kalau emang ada yang bilang, ada yang komentar juga kontennya bagus, baik, ya kan? Tapi caranya salah. Cara yang mana? Kalau emang ada cara yang benar, nah, kolom komentar. Mungkin ada yang komen lagi, Bang, cara yang benar itu coba abang pelan-pelan ngasih taunya. Itulah dia yang nggak bisa di Medan lagi apalagi di Medan. Wow, pelan aku, dipelanin. Ya, ngerti sendirilah, kalian harus jalan-jalan lah ke Medan. Ini masih di kabupatennya, Kabupaten Deli Serdang, teman-teman. Ya, jadi saran aku buat teman-teman, next video kalau ada lagi video aku yang ngatur lalu lintas, yang pertama, ya saran aku jangan di skip videonya. Tetap tonton sampai habis.
Nah, siapa tahu aku menyelipkan pesan-pesan di tengah-tengah, di akhir, atau di selipan cuma 3 detik. Nah, itu perhatikan. Ya jangan giveaway aja yang kalian perhatikan. Maunya giveaway aja. Oke. Yang kedua, kalau aku upload video yang kayak gini, ya tolonglah open mind gitu. Aku melakukan hal ini bukan hanya sekali gitu. Mungkin kalau kalian melihat youtuber-youtuber lain cuman buat sekali terus enggak gitu karena penontonnya nggak banyak, ya itu mungkin demi konten. Dan ini coba bayangin udah part berapa lah ini sebenarnya, 10 lebih mungkin ya. Nah dari 1 sampai sekian sampai saat ini baru ini ditunjukin Allah, nih ada yang kecelakaan gitu, baru tunjukin tuh sama Allah, ya kan? Allah yang nunjukin bukan aku gitu ya. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada yang salah. Tapi kalau memang ini mau dipermasalahkan, diperpanjang, aku siap. Siap kali pun ya. Siap kali. Mau polisi mau undang aku lagi untuk membicarakan ini atau mengklarifikasi ini, atau dia udah nonton video ini kurang jelas mau manggil aku lagi, silahkan. Atau polisi mau ngajak collab Bang Jis, boleh. Boleh banget. Polisi mana? Boleh. So makin banyak ke depan makin ada lagi, mungkin bukan Joker, tapi ada karakter-karakter yang lain yang mungkin agak lebih lucu ya, agak seram tapi agak lebih lucu. Ini nggak ada lucunya di video kali ini. Untuk video kali ini nggak ada funny-nya, tegang semua ya kan, yang nonton pun tegang ya kan. Nah jadi aku mau bilang sama teman-teman semua, mohon maaf kalau aku ada salah, tapi yang pasti video ini akan tetap aku upload selagi aku masih bisa produktif. Nah, karena kendalanya sekarang kalian bisa lihat video-video aku sebelum ini, istri Bang Jis, nyonyanya Bang Jis sudah hamil dan sebentar lagi akan punya anak. Kalau udah punya anak, ya wallahu alam apakah aku akan buat konten seperti ini bareng anak, bareng istri, Allahu alam. Tinggal lihat situasi kondisinya teman-teman. Dan tinggal lihat YouTube masih ada nggak zaman besok-besok YouTube gitu. Oke. Mungkin ini aja videonya. Terima kasih udah mau nonton video ini. Tapi jangan lupa like video ini, terus komen di bawah kalau kalian punya pendapat yang kontra sama yang aku omongin, atau kontra yang tidak sependapat. Bisa kolom komentar tuh terbuka, tidak pernah aku tutupin ya, tidak pernah juga aku hapus komentarnya. Bisa kalian komen terserah, tapi ingat, kalimat-kalimat kotor, cakap-cakap kotor itu akan diseleksi secara otomatis oleh channel YouTube Bang Jis. Oke, jadi kalau kalian bisa bilang itu akan tidak masuk di kolom komentar. Kenapa? Karena udah diseleksi otomatis, ada pengaturnya teman-teman. Oke, terima kasih ya udah menonton video ini. Kelamaan closingnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Malah putar-putar. Ada yang boleh.